Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalia, NIM 1930202157 dari kelas P5 2019, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Terhormat dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang berperilaku taat, berlomba dalam kebaikan, dan etos kerja. A. Berperilaku taat. Pengertian taat adalah senantiasa tunduk dan patuh. Dalam ajaran Islam, taat adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, maupun ulil amri atau pemimpin. Taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban yang tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, adapun ketaatan yang sering disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, dalam surah An-Nisa ayat 59, ada 4 isi kandungannya, yaitu sebagai berikut. Adapun hadis tentang taat yaitu dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang tidak mau?" Nabi menjawab, "Siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang aku berarti ia tidak mau." Hadis riwayat Bukhari. Makna taat pada peraturan adalah tunduk atau menerima secara tulus peraturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban taat pada Allah dan Rasulnya adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara kaum muslimin atau antara mereka dengan ulil amri atau sesama ulil amri, maka wajib baginya mengembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ada 6 penerapan perilaku yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, B. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, misalnya bersedekah kepada fakir miskin. Ada 5 isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48, yaitu adapun hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalau seandainya manusia mengetahui besarnya pahala yang ada pada panggilan azan dan sab pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, maka pasti mereka akan mengundinya. Dan kalaulah mereka mengetahui besarnya pahala yang akan dikarenakan bersegera menuju sholat, maka pasti akan berlomba-lomba untuk menghadirinya. Dan kalaulah seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dengan mengerjakan sholat isya dan subuh, maka pasti mereka akan mendatanginya, meskipun harus dengan merangkak." Selanjutnya, makna berlomba-lomba dalam kebaikan adalah apabila ada orang lain berbuat baik kepada siapapun, maka kita harus lebih baik kepada siapapun, tanpa harus melukai dan merugikan orang lain atau bahkan menghalalkan segala cara agar kita dapat dianggap lebih baik dari orang tersebut. Ada 8 penerapan perilaku yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Berikutnya, C. Etos kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, dan karakter. Etos kerja dalam Islam adalah suatu sikap jiwa seorang muslim untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan semangat dan penuh perhatian. Pekerjaan itu akan dilaksanakan dengan sempurna walaupun banyak kendala yang harus diatasi, baik karena motivasi kebutuhan atau karena tanggung jawab dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 yang membahas tentang etos kerja yang terdapat pada isi kandungan surah Az-Zumar 39, yaitu adapun hadis tentang etos kerja yaitu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang dari kalian mengikat satu ikatan kayu bakar, lalu ia memikulnya di atas punggungnya, kemudian ia jual adalah lebih baik baginya daripada harus meminta-minta kepada orang, baik orang itu memberi atau menolaknya." Dan ada 5 penerapan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Baik, itulah penjelasan materi pada video kali ini. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan tulisan yang tidak jelas, mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.